محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita kembali di mushola ini dalam rangka menuntut ilmu agama, bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajat kita di sisinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang soleh dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita lanjutkan apa yang sudah kita kaji, kajian rutin kita, yaitu tentang ringkasan dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan dari At-Talkhisul Musawwar bi Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasan dari kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita malam hari ini akan membahas tentang duduk, iftirash, dan iqa'. Kalau di buku kecil di halaman 41 poin ke 108, halaman 41 di buku kecil nomor 108, iftirash dan iqa' di antara dua sujud. Kita bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-iftirash wal iqa'u bainas sajadataini. Duduk iftirash dan duduk iqa'. Ya. Kalau di buku yang dibagikan di grup, mungkin ada yang dibagikan di grup bahasa Arabnya, bukunya seperti ini. Ini ada gambarnya, ya. Ada gambarnya duduk iftirash dan iqa'. Ya. Iftirash sebagaimana duduk kita di antara dua sujud, ya, itu namanya duduk iftirash, ya. Adapun duduk iqa' yaitu dengan menggabungkan dua kaki, dua telapak kaki, terus duduk di atas dua tumitnya, ya. Sebagaimana digambar, ya, jelas. Maka dua-duanya ini boleh dilakukan duduk ketika duduk di antara dua sujud, ya. Duduk iftirash dan duduk iqa', ya. Mungkin sekali kita contohkan, ya, biar tahu. Jadi iftirash itu seperti ini. Nah, ini iftirash, ya, duduk kita yang biasa di antara dua sujud. Adapun iqa' itu seperti ini. Jadi dua tumit, dua kaki digabungkan, dirapatkan, dan kita duduk di atas dua tumit seperti ini. Maka dua-duanya ini boleh kita lakukan duduk di antara dua sujud, ya. Duduk di antara dua sujud. Adapun duduk tasyahud akhir, maka tidak boleh iqa'. Nanti ada di sini, ya. Duduk tasyahud akhir tidak boleh iqa'. Poin ke 108 beliau menuliskan di sini, summa yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa hadha wajib. Kemudian kata beliau, setelah sujud, ya, seseorang mengangkatkan kepalanya sambil dia bertakbir, dan ini hukumnya wajib, ya. Jadi bertakbir, takbir intiqal itu hukumnya wajib.
Adapun bangkitnya dan duduknya itu rukun. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan. Nah, ini sebelumnya juga kita pernah bahas. Dan dia mengangkatkan kedua tangannya kadang-kadang. Tapi diangkat kadang-kadang. Jadi ada memang hadisnya sudah kita bacakan juga ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi 'indal khurur fis sujud. Ada lagi kana yarfa'u yadaini fi kulli khawdin wa rafa'. Adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkatkan kedua tangan beliau ketika mau sujud. Dan di hadis yang lain juga ada bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkatkan kedua tangan beliau setiap turun dan setiap naik. Jadi beliau memandang hadis ini bisa diambil, sehingga kata beliau, seseorang boleh kadang-kadang dia mengangkatkan tangannya ketika bangkit dari sujud atau ketika dari berdiri ke sujud, ya. Atau dari duduk ke sujud, ya. Boleh sekali-kali dia angkat tangannya. Adapun jumhur ulama memandang hadis ini tidak bisa diambil, ya. Hadisnya lemah, tidak bisa diambil, sehingga mayoritas ulama mengatakan mengangkatkan tangan hanya pada 4 tempat saja, sudah kita jelaskan ya. Yaitu ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal ya. Hanya 4 saja. Jumhur ulama mengatakan hanya 4 saja, hanya 4 tempat saja disyariatkannya untuk mengangkatkan tangan. Summa yajlisu mutma'innan hatta yarji'a kullu azmin ila mawdi'ihi wa huwa ruknun. Kemudian dia duduk dengan tuma'ninah, duduk dengan diam sejenak, tuma'ninah ya. Sampai setiap tulang bertempat pada tempatnya, dan ini adalah rukun. Jadi sampai kita diam dan tulang kita taruh di tempatnya ya, di tempat sesuai dengan duduk kita. Wa yafrishu rijlahul yusra fayaqudu 'alaiha wa hadha wajib. Lalu dia melipat ya. Di sini apa? 11 ya. Membentangkan kaki kirinya dan mendudukinya, ini adalah wajib. Dia membentangkan kaki kirinya dan dia duduk di atasnya, dan ini adalah wajib. Dan ini duduk iftirash maksudnya ya. Ini duduk apa? Iftirash. Wa yansibu rijlahul yumna. Wa yansibu rijlahul yumna, dan dia menegakkan telapak kaki kanannya. Menegakkan telapak kaki kanannya ya. Jadi kaki kanan ditegakkan, kaki kiri dilipat dan diduduki. Iftirash yang sebagaimana kita praktekkan tadi. Wa yastaqbilu bi asabi'iha al-qiblah, dan dia mengarahkan jari-jari telapak jari-jari kaki kanannya tadi, jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Jadi dilipat seperti ini ya. Dilipat seperti ini sehingga arah kiblat ya, arah ke depan. Wa yajuzul iqa'u ahyanan. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Dan boleh dia melakukan iqa', tapi ahyanan, kadang-kadang saja ya. Boleh dia melakukan iqa'. Oh, ada ya? Ada gambarnya di sini. Di akhir kah? Di halaman 70 kah? Oh ya, ada di halaman 70 aja. Nah, ini iqa' nih, yang halaman 70 ada, yang di tengah itu iqa' namanya ya. Yang di tengah adalah iqa' ya. Ya. Kembali ke halaman 40 tadi, 41. Yang 42 tadi ya.
Bagaimana ika itu? Wa huwa ayyan tasiba ala aqibaihi wa suduri qadamaihi, ya. Yaitu menegakkan kedua telapak kakinya dan merapatkan keduanya lalu duduk di atas kedua tumitnya, seperti gambar di halaman 70, ya. Gambar di halaman 70 di tengah itu ada duduk ika. Wa yaqulu fi hadhil jalsah, dan dia membaca pada ketika duduk ini, Allahumma gfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni, ya. Itu bacaan ketika duduk di antara dua sujud, ya. Sebenarnya bacaannya ada beberapa bacaan, ya. Ada beberapa bacaan untuk duduk di antara dua sujud, ya. Dan itu di antaranya, ya. Di sini tidak dituliskan, ya. Zikir-zikir duduk di antara dua sujud. Ya, tidak ada. Ada beberapa versi bacaan duduk di antara dua sujud. Di sini dituliskan dua saja. Di kitab yang kita baca ini dituliskan dua saja. Wa insya'a, dan jikalau dia mau, qala rabbighfirli rabbighfirli. Dia membaca rabbighfirli rabbighfirli. Jadi boleh ini, boleh itu. Wa yutilu hadhil jilsata hatta takuna qariban min sajadatihi. Dan dia memanjangkan duduk ini, duduk antara dua sujud, dia lamakan, dia panjangkan sampai kira-kira hampir sama dengan sujudnya, ya. Jadi kemarin, ya, sudah kita bahas juga, yaitu di antara sunnah Nabi SAW adalah menyamakan antara rukun, ya. Menyamakan antara rukun-rukun kecuali berdiri, ya. As-sajdatu tsaniyah, sujud yang kedua, ya. Tsumma yukabbiru wujuban, dan ini untuk sujud yang kedua. Kemudian dia bertakbir, dan ini hukumnya wajib, ya. Takbir intiqal hukumnya wajib. Wa yarfa'u yadayhi ma'a hadha takbiri ahyanan. Nah, ini yang tadi, ya. Dan dia mengangkatkan tangannya bersama dengan takbir untuk sujud, tapi kata beliau apa? Ahyanan. Lagi-lagi karena hadis yang beliau pandang bisa diambil tadi. Wa yasjudu sajdata tsaniyah wa hiya ruknun aidan. Dan dia sujud yang kedua, dan ini hukumnya rukun, ya. Wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula, dan dia melakukannya sama persis sebagaimana yang dia lakukan pada sujud yang pertama, ya. Jadi satu rakaat itu ada dua sujud, ya. Nah, ini semua kita tahu, ya. Satu rakaat ada dua sujud, ya. Ada satu ruku, satu i'tidal, dua sujud, ya. Kecuali sholat gerhana. Sholat gerhana rukunya dua kali, ya. Sholat gerhana rukunya dua kali. Jilsatul istirahah, duduk istirahat. Fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah wa arada an-nuhudha ila raq'ati tsaniyah kabbar wujuban wa yarfa'u yadayhi ahyanan wa yastawi qabla an yanhada qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Kata beliau, ini duduk istirahat. Apabila seseorang dia mengangkatkan kepalanya dari sujud yang kedua dan dia ingin bangkit ke rakaat yang kedua, ya, ini rakaat pertama sudah selesai, mau bangkit ke rakaat kedua, kabbara wujuban, dia bertakbir, dan ini hukumnya wajib. Wa yarfa'u yadayhi ahyanan, lagi-lagi dari hadis yang tadi, ya. Dan dia boleh mengangkatkan tangannya kadang-kadang. Wa yastawi qabla an yanhadha qa'idan ala rijlihi al-yusra, dan dia duduk sebelum dia bangkit, duduk di atas kaki kirinya, ya. Duduk di atas kaki kirinya, ya. Ya, duduk iftirash, ya. Duduk apa? Iftirash. Duduk di atas kaki kiri, menduduki kaki kiri.
hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Ya, sampai setiap tulangnya kembali kepada tempatnya. Ini namanya duduk istirahat. Jadi kita dari sujud yang kedua ke rakaat yang kedua, itu disunahkan untuk duduk istirahat sejenak, ya. Duduk istirahat. Dan juga duduk istirahat juga ada pada rakaat dari bangkit dari rakaat ketiga, dari sujud yang kedua di rakaat ketiga bangkit ke rakaat yang keempat, ya. Jadi setiap bangkit ke rakaat kedua dan keempat disunahkan duduk istirahat, ya. Disunahkan duduk istirahat, ya. Dan ini sebagian orang mungkin ada yang keliru dalam pengamalannya, ya. Jadi betul-betul duduk ini duduk istirahat dan dia diam sejenak, ya. Karena sebagian kaum muslimin, ya, dia mengamalkan duduk istirahat ternyata cuman gerakan saja. Duduk, tidak ada duduk sejenak, itu tidak ada, ya. Jadi dia bangkit, bergerak ke duduk, tapi langsung bergerak. Tidak ada tumakninahnya, ya. Ya walaupun ini sunnah dan tidak mengapa juga ditinggalkan, apalagi tidak tumakninah juga tidak mengapa. Tapi dalam pengamalannya, kalau kita memang ingin mengamalkan sunnah ini, maka amalkanlah, kerjakanlah dengan benar. Jadi betul-betul duduk, diam sejenak, ya. Jangan langsung bergerak, ya. Jadi sebagian orang apa, dia sujud, bangkit, tapi bangkit duduk langsung bergerak ke atas, ya. Dan itu dia bergerak saja sebenarnya, ya. Tidak duduk sejenak untuk istirahat, ya. Jadi pengamalannya tidak tepat, ya. Pengamalannya apa? Tidak tepat, ya. Nah, juga diperhatikan dalam duduk istirahat ini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya. Kata beliau, kalau imam dia itu tidak duduk istirahat, maka juga kita juga tidak duduk istirahat, ya. Jadi misalnya kita lihat imamnya tidak duduk istirahat. Jadi habis sujud yang kedua di rakaat pertama langsung bangkit tanpa duduk istirahat. Maka kita, walaupun kita memandang duduk istirahat itu sunnah, tetap kita lebih mengutamakan mengikuti imam. Jadi kita tidak duduk istirahat. Tapi kalau imamnya duduk istirahat dan kita misalnya, di antara kita misalnya memandang duduk istirahat itu tidak sunnah, ya, bukan bagian dari sunnah sholat, ya. Karena memang ikhtilaf, ya, para ulama tentang duduk istirahat. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah disunahkan. Tapi misalnya ada yang berpendapat, ya, duduk istirahat itu tidak sunnah. Kalau dia melihat imam duduk istirahat, maka dia ikut imam untuk duduk istirahat. Bukan karena sunnahnya, tapi karena mengikuti imamnya. Apalagi kalau memang duduk istirahat adalah disunnahkan, ya. Jadi kita perhatikan itu ketika kita menjadi makmum, ya. Lalu beliau juga mengatakan, bagaimana kalau kita tidak tahu imam itu duduk istirahat atau tidak, ya. Misalnya kita sholat di belakang, jamaahnya banyak, ya. Maka kata beliau, dilihat lingkungan situ, ya, atau dilihat masjid itu, masjidnya mazhabnya apa, ya. Imamnya biasanya kalau masjid seperti ini modelnya imamnya ini seperti apa, ya. Apakah mengambil duduk istirahat atau tidak? Maka sesuai dengan prasangka kuat saja. Kalau kita tidak tahu imamnya di depan duduk istirahat atau tidak, ya. Jadi kita berprasangka kuat, yang mana yang kita anggap itu lebih kuat kita ambil, ya. Dan mazhab Syafi'i, ya, di negara kita kan mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i memandang duduk istirahat adalah sunnah, ya. Duduk istirahat adalah sunnah, ya. Jadi mungkin kita pandang ini, ya. Jadi
Kalau kita sholat di mana saja, kalau kita tidak tahu imamnya duduk istirahat atau tidak, maka karena kita berada di negara Indonesia yang mayoritas mengambil mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i mengatakan ya, memandang duduk istirahat adalah sunnah, maka kita pun duduk istirahat walaupun kita tidak melihat imam melakukannya. Ya. Karena kita apa? Berhukum dengan hukum kebanyakan, ya. Kebanyakan yang diambil oleh guru-guru kita di sini. Ya. Seperti itu ya. Jadi diperhatikan ketika kita menjadi makmum. Ya. Kalau memang di depan kita imamnya tidak duduk istirahat, ya kita harus ikut juga. Ya. Kita tinggalkan duduk istirahat karena mengikuti imam. Summa yanhadu mu'tamidan 'alal ardi biyadayhi al-maqbudataini kama yaqbiduhuma al-'ajinu ila raq'ati tsaniyah wa hiya ruknun. Kemudian dia bangkit bersandar atau bertopang 'alal ardi, ya di sini diartikan apa? 125. Kemudian bangkit ke rakaat kedua dengan bertumpu pada kedua tangannya yang mengepal ke tanah seperti pembuat adonan, dan ini adalah rukun. Ya. Nah, ini cara bangkit, cara kita bangkit ke rakaat berikutnya. Ya. Jadi dari tadi duduk istirahat, bangkitnya bagaimana? Kita bangkit dengan mengepal, ya, mengepal di sini apa? Ya mengepal tangan dan bertumpu kepada tanah, ya, atau lantai yang kita tempati. Ya. Dan ini memang ada hadisnya, ya, ada di sini. Ya. Riwayat dari Abu Ishaq Al-Harbi an Arzaq bin Qais, ra'aitu Ibn Umar ya'jinu, ya. Ya'jinu fi shalah, ya. Ay ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Ya. Kata Azraq bin Qais, aku melihat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau mengepalkan tangannya seperti orang yang membuat adonan roti, ya. Ketika sholat, yaitu maksudnya adalah beliau bertopang pada tangannya apabila beliau berdiri, ya. Jadi seperti itu. Dan ini sebenarnya bebas saja, ya, berdiri itu, mau kita mengepal atau dibuka seperti ini juga tidak mengapa. Tapi ini ada hadisnya, ya. Ini ada apa? Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukannya, maka ini juga bisa diambil. Ya. Jadi bisa dilakukan seperti, tidak harus seperti itu maksudnya, ya. Maksudnya kalau berdiri harus seperti itu, tidak. Ya. Jadi seperti itu boleh karena ada hadisnya, dan yang seperti biasa juga boleh, ya, dibuka tangannya juga dibolehkan. Ya. Beliau di sini menyebutkan, ya, agar mungkin kita tahu, ya, kalau ada yang melakukan seperti itu memang ada sandarannya, ya, memang ada apa? Sandarannya. Jadi jangan bingung kalau orang bangkit dengan mengepal tangannya kok sholatnya seperti itu, ya. Memang apa? Ada sandarannya dari asar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wa yasna'u fiha ma sana'a fil ula. Maka dia melakukan apa yang dia lakukan di rakaat kedua seperti apa yang dilakukan di rakaat pertama. Illa annahu la yaqra'u fiha du'a al-istiftah. Akan tetapi dia tidak membaca lagi di rakaat berikutnya, itu rakaat kedua, ketiga, keempat, tidak membaca lagi doa istiftah. Jadi doa istiftah hanya dibaca di rakaat pertama, di awal bacaan setelah takbiratul ihram. Wa yaj'aluha aqsar min raka'atil ula. Dan dia menjadikan rakaat berikutnya, rakaat kedua, itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Nah, ini sunnahnya, ya.
Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat adalah rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat ketiga lebih panjang daripada rakaat keempat, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita menjadi imam, maka bisa-bisa membagi ayat. Ya. Di rakaat pertama itu baca ayat-ayat yang lebih panjang. Di rakaat kedua, maka pilih ayat-ayat yang lebih pendek. Ya. Namun ini sunnah. Ini apa? Sunnah. Kalaupun tidak seperti itu, maka tidak berpengaruh terhadap sholatnya. Ya. Al-julusu li tasyahud. Sekarang pembahasan tentang duduk tasyahud. Duduk untuk tasyahud. Fa idza faragha min ar-rak'ati tsaniyah qa'ada lit tasyahudi wa huwa wajib. Apabila dia selesai dari rakaat kedua, dia duduk untuk melakukan tasyahud. Dan ini hukumnya wajib. Nah, jadi tasyahud awal itu hukumnya wajib, bukan rukun. Ya. Hukumnya apa? Wajib dan bukan rukun. Sehingga kalau ketinggalan tasyahud awal karena lupa, tidak mengapa. Salatnya tetap sah. Namun nanti di akhir salatnya dia tambal kekurangan tersebut dengan sujud sahwi, 2 kali sujud. Ya. Dan kalau lupa tapi ingatnya masih di pertengahan jalan, dia dari sujud bangkit, padahal seharusnya tasyahud awal, tapi dia langsung bangkit ke arah berdiri, namun belum tegak berdiri, belum sampai berdiri, ya. Masih sampai ruku, ya. Dia berdiri sampai ruku, dia ingat, oh seharusnya tasyahud awal. Maka dia boleh kembali. Dia boleh kembali untuk melakukan tasyahud awal. Jadi dia langsung duduk untuk tasyahud awal. Tapi kalau dia sudah tegak berdiri, sudah masuk rukun berikutnya, maka kalau dia ingat setelah berdiri, masuk sudah rukun, maka tidak boleh kembali. Karena dia sudah masuk rukun, dan rukun ini tidak boleh dikalahkan dengan ditinggalkan hanya karena melakukan kewajiban. Ya. Jadi rukun ini lebih besar hukumnya daripada wajib. Dia tidak boleh ditinggalkan hanya untuk melakukan kewajiban sholat. Ya. Nah ini juga apa? Harus diperhatikan bagi makmum di belakang imam. Kalau kita melihat imamnya lupa tasyahud awal, tapi sudah berdiri tegak, ya, sudah berdiri apa? Tegak. Tidak usah ditegur lagi. Tidak usah dipaksa subhanallah, subhanallah. Ya. Nanti kalau imamnya duduk, malah batal. Ya. Malah batal. Imamnya duduk padahal sudah tegak berdiri, malah batal. Ya. Maka jangan harus menjadi makmum yang berilmu. Ya. Jadi kecuali kalau imamnya belum tegak berdiri, masih duduk, ya posisinya duduk atau mau di atas duduk, masih di posisi ruku misalnya, belum tegak berdiri, kita dari dengar takbirnya kok panjang ya. Seharusnya kan tasyahud awal Allahu Akbar gitu aja, tapi kira Allah, kita lagi Subhanallah. Ya. Kita lihat imamnya hampir berdiri atau mau berdiri, kita ucap Subhanallah, dia duduk, Alhamdulillah. Ya. Dia artinya tidak meninggalkan tasyahud awal. Ya. Diingatkan, Alhamdulillah. Tapi kalau sudah tegak berdiri, tidak perlu lagi diingatkan. Lalu bagaimana dengan makmumnya? Makmumnya juga harus mengikuti imam. Walaupun makmumnya ingat dan tahu harus tasyahud awal, tapi karena imamnya sudah tegak berdiri, dia tinggalkan tasyahud awal dengan sengaja karena mengikuti imam. Ya. Jadi mengikuti imam ini diperhatikan. Ya. Jadi hal yang wajib pun ditinggalkan ya, dalam mengikuti imam. Ya. Apalagi tadi yang sunnah. Ya. Yang sunnah dikerjakan imam, kita ikut juga. Ya.
Karena memang Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ya. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Makanya sebagian ustadz kita juga dengan hadis ini, kalau imamnya kunut, kita juga ikut kunut. Ya. Dengan hadis ini sebagian ustadz kita mengatakan, kalau imamnya kunut, kita juga ikut kunut. Ya. Tapi bagi sebagian ustadz yang memandang, ya, bahwasanya kunut sholat subuh, ya, itu tidak ada, ya, dan dipandang sebagai tambahan dari sholat, ya, artinya mengerjakan sesuatu yang tidak ada, ya, maka sebagian usaha kita memandang tidak usah diikuti, ya, karena memang ada sebagian pendapat yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, ya. Kalau pandangan seperti ini berarti dia tidak ikut kunutnya imam, ya. Tapi kalau yang memandang bahwasanya hadisnya masih bisa diamalkan, ya, masih ada kekuatan yang hujah-hujah yang bisa diambil, ya, dari hadis atau pendapat ulama, ya, yang mengkaji dari hadis-hadis Nabi SAW dan dia condong kepada pendapat tersebut, ya, dan ikhtilafnya memang kuat, ya, maka dia tidak mengapa untuk ikut kunut bersama imam. Ini kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Kita mengkaji, kita bertanya kepada ustadz kita yang kita anggap dia pakar ikhtilaf tentang kunut, ya. Mana yang menurut kita yang lebih masuk dengan kita, yang lebih kita cerna, kita pegangi, itu yang kita ambil, ya. Itu yang kita ambil, karena kita nanti memang di akhirat kita ditanya tentang ilmu kita, ya. Kamu mengamalkan ini apa dasarnya? Kalau kita punya dasar, ya, saya pernah bertanya kepada ustadz dan dia belajar ke sini ke sana dan dia pakar ahlinya, saya sudah bertanya dan saya condong kepada pendapat tersebut, alhamdulillah. Tapi kalau kita ternyata ditanya karena ikut-ikutan, karena hawa nafsu, maka ini hujah yang tidak bisa kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memang itu ikhtilafnya kuat, ya. Jadi kembali kepada masing-masing. Apalagi kalau hal yang seperti ini akan menimbulkan fitnah, ya. Maka bisa jadi ini mendorong kita untuk melakukannya, ya. Misalnya kita di sebuah kampung yang di situ memang fanatik agamanya kuat, ya. Kalau berbeda dijauhi, ya. Nah, ini kita kadang bahaya, ya, kalau tidak memandang pada ikhtilaf yang mu'tabar, ya. Pada ikhtilaf yang memang kuat ikhtilafnya, ya, kita kadang mengalah pada beberapa keadaan, ya, untuk menghindari yang namanya fitnah, ya. Untuk menghindari tapi pada ikhtilaf mu'tabar saja, ya. Pada memang ikhtilaf itu kuat di kalangan para ulama. Tapi kalau ikhtilafnya bukan mu'tabar, ya, maka tidak perlu kita ikut-ikutan, ya. Ikhtilaf yang tidak mu'tabar, ya. Lanjutkan. Wa yajlisu muftarishan kama sabaqa bainas sajdataini lakin la yajuzul iqa'u huna. Nah, ini. Lalu dia duduk iftirash seperti yang dijelaskan sebelumnya. Duduk iftirash yaitu menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri, sebagaimana dijelaskan duduk di antara dua sujud. Akan tetapi tidak boleh duduk iq'a di sini. Nah, tadi duduk iq'a itu tidak boleh dilakukan pada tasyahud awal dan tasyahud akhir, ya. Jadi betul-betul duduk iq'a ini hanya boleh dilakukan duduk di antara dua sujud saja. Duduk di antara dua sujud saja, duduk iq'a boleh dilakukan. Wa yada'u kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yumna. Wa nihayati mirfaqihi al-ayman 'ala fakhidhihi la yub'iduhu anhu. Dan dia meletakkan telapak tangan kanannya di atas pahanya dan di atas lutut kanannya.
Jadi ketika tasyahud awal, telapak kanan di atas paha dan lutut kanan. Dan wa nihayatu mirfaqihi, dan ujung dari sikunya yang kanan ala fakhidhi, di atas pahanya, la yub'idu anha, dia tidak menjauhkan darinya. Jadi jangan terlalu jauh seperti ini ya. Jadi ketika duduk tasyahud awal, kita letakkan tangan kita di atas pahanya masing-masing, dan jangan tangan kita jangan terlalu jauh dari paha. Jadi biarkan dia menempel ke paha. Kalau bisa ditempelkan. Intinya jangan dijauhkan. Ya. Wa yabsutu kaffahul yusra ala fakhidhi wa rukbatihi yusra. Dan dia membuka telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya. Wala yajuzu ayyajlisa mu'tamidan ala yadihi wa khususan al-yusra. Dan dia tidak boleh duduk dengan bertopang dengan tangannya, lebih khusus lagi adalah tangan kiri. Jadi tidak boleh dia duduk tasyahud dengan tangannya seperti ini ya, ke lantai. Apalagi lebih lagi tidak boleh dia dengan tangan kiri seperti ini ya. Seperti orang santai ya, seperti orang santai. Jadi ini lebih tidak boleh, dan seperti ini tidak boleh ya. Tangannya harus di paha, tidak boleh seperti ini. Lebih tidak boleh lagi kalau satu tangan yang kiri saja, itu lebih tidak boleh ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan walaupun tidak sholat, di antara adab duduk adalah tidak boleh duduk bertopang dengan tangan kiri ya. Dengan tangan kiri ya. Adapun dua-duanya boleh ketika di luar sholat. Jadi ketika tidak sholat, dengan dua-duanya seperti ini santai boleh. Tapi satu yang kiri saja tidak boleh ya. Karena itu di hadis Nabi SAW dijelaskan itu duduknya al-maghdubi alaihim, duduknya orang-orang Yahudi ya. Duduknya orang-orang Yahudi ya. Nah, ini juga kita dapatkan adab di antara adab duduk ya. Jadi jangan bersandar sebelah kiri apalagi ketika sholat. Tahrikul isbi' wan nadharu ilaiha. Sekarang pembahasan baru tentang menggerakkan jari dan memandang kepada jari ketika duduk tasyahud. Azan kah? Bisa nyerja. Ya kita azan dulu. Mana muazzin? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan tentang menggerakkan jari dan memandang ke jari ya ketika tasyahud. Wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kulliha. Wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha wa yad'u ibhamahu ala isba'ihi al-wusta taratan. Dan dia menggenggam menggenggam seluruh jari-jari kanannya dan dia meletakkan ibham ibu jari ala isbi'ihil wusta taratan, dia letakkan di jari tengahnya wa taratan yuhalliqu bihima halaqatan wa yushiru bi isba'ihi sababah ila qiblah, dan dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke hadap kiblat, dan kadang dia apa? Dia yuhalliq, dia membikin lingkaran. Jadi ketika tasyahud boleh seperti ini. Boleh seperti ini, yaitu meletakkan ibu jari ke jari tengah. Boleh seperti ini. Dan boleh juga membuat lingkaran. Nah, seperti ini. Ya. Boleh seperti ini. Dan ada 3 sebenarnya. Boleh seperti ini. Ya. Jadi ujung ibu jari diletakkan di paling dasar jari tengah. Ya. Paling atas jari tengah. Ya, seperti ini. Ya. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. 3-tiganya ada hadisnya, ya. Ada landasannya. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan dia menjadikan pandangannya ke jarinya. Jadi ketika tasyahud yang kita pandang adalah jari. Pandangan kita kepada jari. Wa yuharrikuha yad'u biha min awal tasyahud ila akhirih. Dan dia menggerakkannya, dia berdoa dengan jari tersebut dari awal tasyahud sampai akhir. Jadi jari ini digerakkan. Kata beliau apa? Digerakkan. Dan di sini disebutkan kana yushiru biha wa yuharrikuha wa hadhihi harakah harakatun khafifatun jiddan la tasilu ila haddir raf'i wal khafad. Jadi berisyarat dengan jari, dengan telunjuk dan menggerakkannya, ini adalah gerakan yang ringan saja. Gerakan yang ringan saja, ringan sekali. Tidak sampai kama yaf'alu ba'du syabab au ila haddi tahriki yaminan wa yasara. Tidak sampai dia menggerakkan ke kanan, ke kiri, dan ke bawah, ke atas, terlalu bergerak seperti ini atau seperti ini. Ini kata beliau salah. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul. Beliau mensyarahkan kitab Sifat Salat Nabi SAW. Kata beliau, gerakannya itu gerakan yang ringan saja. Tidak terlalu bergerak seperti ini, atau apalagi sampai ke kiri ke kanan. Kata beliau tidak seperti itu. Ya. Tapi gerakan yang ringan saja. Dan sebagian para ulama mengatakan gerakan itu gerakan ketika kita berdoa. Jadi ketika satu doa kita gerakan. Ya. Allahumma, seperti itu. Allahumma gfirli. Misalnya apa? Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lam bi antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kita doa lagi tambah. Jadi satu gerakan, satu doa. Allahumma inni
a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Ada lagi. Setiap berdoa digerakkan. Ya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi gerakan yang ringan dan setiap berdoa gerak yang ringan saja. Ya. Itu maksud yuharik tadi. Ya. Maksud apa? Menggerakkan itu ya seperti itu. Ya. Dan mazhab Syafi'i memandang menggerakkan tangan ini hanya pada tasyahud yang ketika kita mengucap kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Jadi macam-macam pendapat ulama tentang menggerakkan tangan. Namun yang beliau tulis di sini apa? Dia berisyarat dan menggerakkan tangan tersebut dari awal tasyahud. Dari apa? Dari awal tasyahud sudah seperti ini. Dan dia gerak-gerakan, cuman gerakan yang ringan setiap berdoa seperti itu. Wala yushiru bi asbi'i yadihil yusra, bi asbi'i yadihil yusra. Dan dia tidak berisyarat dengan tangan kirinya, cukup tangan kanan saja. Wa yaf'alu hadza kullahu fi kulli tasyahhud, dan dia melakukan seperti ini setiap kali tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir sama. Panduannya sama, ya. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini, ya. Ada 3 tadi ya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Dan digerakkan setiap berdoa, ya. Allahumma, ya. Digerak-gerakan setiap, dan gerakannya apa? Gerakan ringan, ya. Jadi salah kalau terlalu bergerak seperti ini, ya. Kadang sebagian orang terganggu, ya. Sebenarnya terganggu. Ini setelahnya ada sigot tasyahud, ya, bacaan tasyahud dan doa setelah tasyahud. Ini banyak, ya, panjang. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, ya, ditanyakan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak bisa, kita simpan pertanyaannya, kita akan jawab di pertemuan berikutnya, atau bisa pian tanyakan ke ustadz yang lain, ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Duduk istirahat tadi ya, Pak. Rakaat kedua dan rakaat ketiga, keempat. Yang jadi pertanyaan ini, kapan waktunya kita baca takbirnya? Apakah Oh iya. saat bangun dari sujud atau setelah duduk istirahat? Boleh dua-duanya, Pak. Maksudnya boleh di antara dua. Boleh ketika kita bangkit dari sujud, Allahu Akbar, duduk, berdiam, habis itu lanjutkan apa? Setelah diam, lanjutkan berdiri. Boleh seperti itu. Boleh juga yang kedua. Jadi berdiam dulu, bangkit, duduk, habis itu dari duduk bangkit ke atas baru takbir. Dan kalau kita jadi imam, sebaiknya yang kedua ini yang kita ambil. Jadi kalau kita jadi imam, kita duduk istirahat tuh tanpa takbir dulu. Tanpa takbir dulu duduk. Nanti mau bangkit apa? Baru Allahu Akbar. Hikmahnya apa? Kita ngambil yang ini kalau kita jadi imam, agar makmum tidak mendahului kita. Karena sebagian makmum dia tidak duduk istirahat. Kalau kita takbir Allahu Akbar, kita duduk, makmumnya langsung berdiri. Ya, itu yang kita takutkan, ya. Jadi alangkah baiknya kalau imam, karena dua-duanya boleh dipakai, boleh takbir itu dari sujud, takbir, habis itu duduk, diam, baru bangkit. Yang kedua apa? Duduk dulu, baru takbir, bangkit, ya. Nah, karena dua-duanya boleh diamalkan, boleh memilih, maka alangkah baiknya kita melihat kondisi, ya. Karena makmum ini banyak dan sebagian mereka tidak duduk istirahat, kita yang jadi imam takbirnya setelah duduk istirahat saja, agar menghindari apa? Jangan sampai ada makmum yang mendahului kita berdiri, ya. Seperti itu. Jadi boleh Pak dua-duanya, dipilih salah satu di antara dua tadi.
Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kalau imam bangkit ke rakaat kelima, ya, itu harus ditegur. Harus ditegur. Subhanallah. Kita makmum pada hukum asalnya tidak boleh ikut imam karena sudah 4 rakaat. Kita harus tegur imam. Subhanallah, subhanallah. Agar dia tahu bahwasanya dia sudah tambah apa? 5 rakaat. Kalau dia kembali duduk, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau dia memaksa berdiri, dan kalau menurut kita dia itu sedang lupa, kita tidak boleh ikut. Karena kalau kita ikut berarti apa? Kita menambahi rakaat, batal salat kita. Tapi kalau kita menyangka imam ini, apalagi dia ucap subhanallah juga. Jadi ketika kita subhanallah kata kita tegur lagi subhanallah, tapi dia tidak duduk dan dia malah bilang apa? Subhanallah kata dia. Ini isyarat bahwasanya imam ini dia bangkit ke rakaat 5 mengganti rakaat sebelumnya yang tidak sah. Karena bisa jadi apa? Dia lupa baca Al-Fatihah di rakaat sebelumnya dan itu rakaat tidak sah. Maka dia memang harus bangkit ke rakaat kelima dan itu adalah rakaat keempat bagi imam. Nah, bagi makmum kalau dia yakin imam ini dia bangkit ke rakaat kelima ini karena ada rakaat sebelumnya yang dia kelupaan membaca Al-Fatihah atau ketinggalan rukun yang itu membuat rakaat sebelumnya tidak sah, maka makmumnya ikut imam. Makmumnya apa? Ikut imam. Kalau imamnya juga mengucap subhanallah tadi, ya. Jadi kita bilang subhanallah, imamnya malah subhanallah juga. Ini isyarat apa? Isyarat kalau makmumnya harus ikut imam. Makmumnya apa? Harus ikut imam. Dan ini ini sudah kita bahas, ini perlu ilmu dua-duanya. Imamnya punya ilmu, makmumnya juga punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, bingung, ya. Jadi memang sebagian kita itu ketika belajar tuh mantap, tapi ketika kejadian bingung. Kejadian ada yang lebih, ada yang kurang, itu menentukannya bingung karena memang waktunya sempit, ya. Kita nih mau ngapain, ya. Kadang sebagian kita apa? Kebingungan pas kejadian, ya. Wallahu a'lam. Jadi dirincikan dulu ya tadi. Kalau memang kita berkeyakinan imam ini dia lupa dan dia bangkitnya ke rakaat kelima, yang menurut dia rakaat keempat, kita tidak boleh ikut. Karena kalau kita ikut berarti kita menambahi rakaat. Ya. Kita duduk saja, ya duduk. Wallahu alam ya. Setelah kita duduk itu apakah menunggu imam sampai salam ataukah kita berniat mufaraqah? Wallahu alam. Nanti mungkin Ulun carikan jawabannya. Hal indak jawab al-ma'mum yajlis fi raqati ar-rabi'ah wal imam fil khamisah, hal yantazir al-imam hatta salam atau huwa yufariq al-imam? Yani yantazir. Kata Syekh Muhannad, makmumnya menunggu imam salam. Jadi dia duduk di rakaat keempat menunggu imam salam. Sebagian ulama mengatakan dia mufaraqah, tapi Syekh Utsaimin mengatakan dia menunggu imam. Syukran. Nah, isyir ya, isyir ila al-ala. Nah, ada, كذا كما يفعل بعض الشيعة يعني هذا خطأ صحيح. Jadi beliau memberikan peringatan juga. Sebagian orang kata beliau ada yang berisyarat bukan ke kiblat tapi ke atas.
Dan ada juga sebagian orang dia sebelum salam dia seperti ini. Dan itu sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang Syiah. Jadi salamnya bukan ke kiri ke kanan, tapi apa? Ke gini atau ke gini. Dan itu jelas-jelas apa? Jelas sekali kesalahan dalam sholat. Ya. Indak ziyadah. Alah, syukran, jazakallahu khairan. Ada lagi pertanyaan? Nggih, ya kayak gitu. Ya boleh, nggih. Boleh dua-duanya. Memang ikhtilaf. Ulun tadi kelupaan menyebutkan ikhtilafnya, ya. Iya, ya. Jadi memang ikhtilaf para ulama bangkit itu apakah menggunakan tangan atau menggunakan lutut. Ya. Jadi memang sebagian ulama diantaranya Syekh Al-Albani, beliau mengambil pendapat bahwasanya bangkit itu menggunakan tangan dan dengan dikepal seperti ini. Dan ini memang beliau menyebutkan ini agar kita tahu sunnahnya ada seperti ini. Tapi boleh juga Pak seperti ini. Ya. Sebagian ulama mengatakan ada dasarnya juga, ada hadisnya juga bahwasanya bangkit itu menggunakan lutut. Ya. Wallahu alam, ya. Ini ikhtilaf yang mu'tabar, ya. Ikhtilaf yang memang kuat di antara para ulama. Ya. Dan sebagian para ulama merincikan apa yang mudah bagi kita. Ya. Kan berbeda kadang orang gemuk dengan orang kurus. Orang gemuk dia mudahnya yang misalnya pakai tangan atau pakai lutut, yaitu yang dia ambil. Ya. Jadi tergantung kondisi masing-masing, yang mana yang lebih nyaman itu yang diambil. Karena ini memang bisa dipakai dua-duanya. Ya. Bisa dipakai apa? Dua-duanya. Ikhtilaf tadi. Wallahu a'lam. Dan ini bukan perkara wajib dan rukun. Ya. Perkara cara berdirinya aja. Yang mana yang lebih sesuai sunnah, yang mana yang lebih kuat itu saja. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Tambahan juga yang kemarin ya, jadi ada memang, jadi mungkin sebagian kita bingung ya. Memang ada pengaruhnya sholat imam itu terhadap makmum. Jadi bisa jadi sholat makmum ini tidak sah karena imam. Di antaranya apa? Di antaranya di antaranya kemarin yang kita sebutkan ketinggalan 2 rukun dari imam. Itu mengakibatkan apa? Sholat makmum tidak sah. Di antaranya lagi mendahului imam dengan sengaja. Ini juga apa? Sholat makmum tidak sah. Di antaranya lagi mengikuti imam yang tidak wudu. Ya, imamnya tidak wudu, lupa. Jadi imam juga harus berilmu. Kalau dia memang tidak wudu dari awal, dia harus batalkan semuanya. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Asywair. Kata beliau, kalau imam itu lupa wudu, dia harus batalkan semuanya. Bilang ke makmum, saya lupa wudu. Tapi kalau dia batal di pertengahan sholat, dia bisa minta gantikan. Dia bisa minta gantikan dengan orang yang di belakangnya. Tapi kalau dari awal dia memang tidak suci, berarti apa? Sholat makmum juga tidak sah. Jadi ada memang beberapa perkara yang dia mempengaruhi sholat makmum. Jadi kadang sebagian kita bingung, masa sih gara-gara imam kita batal? Memang seperti itu, ada apa kaitannya sholat imam dengan makmum. Sholat berjamaah ada aturannya. Ada aturan yang bisa membatalkan, kalau dilanggar bisa membatalkan apa sholat makmum. Wallahu a'lam. Kita cukupkan ya apa yang kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tinggal mungkin dua pertemuan lagi, insya Allah habis ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, menambahkan wawasan kita dalam ilmu sholat ya. Dan semoga semakin hari kita semakin bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus sholat kita, dan semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.